الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى فاعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة الموحدين رحمكم الله. Hari-hari ini kita bisa bernafas sedikit lebih lega. Pikiran dan beban yang ada pada diri kita sedikit lebih ringan. Kenapa? Karena musim pandemi itu sekilas, sekali lagi sekilas, mulai berkurang dan mulai pelan-pelan akan hilang insya Allah. Maka kita penuhi kembali masjid-masjid kita mulai kembali aktivitas kegiatan dan normalitas kita, meskipun kita tetap dalam kondisi berhati-hati dan waspada. Kita syukuri perkembangan ini dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Ini adalah anugerah dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmat yang lain selain soal berkurangnya pandemi tentu masih banyak. Jangan lupa sekian banyak rekan-rekan kita sudah dipanggil dulu masa-masa menyebarnya penyakit. Kita termasuk orang yang terseleksi untuk dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan amanah untuk melanjutkan kehidupan kita di dunia. Amanah kehidupan ini adalah nikmat dan anugerah. Amanah kesehatan ini adalah nikmat dan anugerah. Masih banyak lagi amanah-amanah yang lain. Keluarga kita adalah amanah dan alhamdulillah insya Allah yang senantiasa hadir di masjid. Mereka-mereka yang berada dalam situasi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Andaikan ada keluarganya yang tidak demikian, maka senantiasa dekatkan keluarga itu dengan sistem dan prinsip yang membawa kita kepada sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Banyak lagi yang lainnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak bisa kita hitung nikmat-nikmat yang lain saking banyaknya. Senantiasa kita bersyukur, itu kewajiban kita. Menggunakan nikmat itu sesuai dengan rel dan aturannya, itu adalah bagian dari amanah dan kewajiban kita yang harus kita tunaikan insyaallah. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama yang telah mendahului kita. InsyaAllah begitu kita mengucapkan salawat dan salam, itu berarti tambah komitmen untuk melanjutkan perjuangan. Begitu kita mengucapkan salawat dan salam, tambah kedekatan kita dengan Nabi kita, dengan sahabatnya, dengan tabi'innya. Karena yang bisa mendekatkan kita dengan Nabi kita, salah satunya adalah melalui salawat dan salam kita. Ingatan kita menjadi dekat tentang sejarahnya, ingatan kita menjadi dekat tentang hadisnya, ingatan kita menjadi dekat dengan suri tauladanna, begitu seterusnya, maka kita senantiasa mengucapkan dan salawat dan salam itu insyaallah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah.
berulang-ulang kita mendengar firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kita ini manusia diinformasikan oleh Allah adalah sebaik-baik makhluknya. Dalam pembahasan kitab-kitab ulama, dalam pembahasan tafsir tentang berkaitan dengan fi ahsani taqwim, kenapa sesungguhnya manusia ini disebut sebagai makhluk Allah yang paling baik? Apa sesungguhnya yang dikandung oleh manusia, keistimewaannya sehingga dia menjadi makhluk yang paling baik di antara makhluk-makhluk yang lain? Setidaknya ada 3 aspek, ada 3 faktor sehingga manusia ini menjadi ahsanut taqwim. Faktor yang pertama adalah kalau kita pandang bahwa fisik kita itu terdiri atau manusia itu terdiri dari bagian-bagian fisik, maka kita sebut menjadi makhluk jasadiyah. Dia menjadi aspek yang bersifat fisik. Adanya manusia karena ada bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya berbeda dengan bentuk makhluk-makhluk yang lain. Maka salah satu keistimewaannya adalah ada pada fisiknya. Ciri yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah fisiknya. Manusia tidak sama dengan pohon, manusia tidak sama dengan kucing, manusia tidak sama dengan kerbau. Salah satu ciri pembedanya adalah fisiknya. Maka dimensi jasadiyah, aspek fisiknya manusia. Tetapi kalau kita renungkan dan kita bandingkan, ternyata tidak semata-mata fisik. Kita renungkan dan kita bandingkan fisik kita dibanding dengan fisik-fisik makhluk yang lain. Mari kita bandingkan fisik kita dengan kuda. Mana larinya lebih hebat, manusia atau kuda? Ternyata kuda lebih hebat daripada manusia. Kuda bisa berlari sangat kencang, manusia tidak bisa berlari seperti larinya kuda. Kita bandingkan manusia dengan anjing. Secara fisik ternyata beberapa hal yang dipunyai anjing lebih hebat daripada manusia. Maka yang tidak bisa diendus oleh manusia ketika orang membawa narkoba, maka anjing yang terlatih bisa mengendus bahwa ini narkoba, bukan sembarang barang yang lain. Yang bisa ditelisik oleh anjing ketika ia ingin mencari tahu di mana sesungguhnya jejak pencuri, manusia tidak bisa lakukan untuk menelisik itu, tetapi anjing bisa menelisiknya dari mana masuknya pencuri, kemana keluarnya pencuri. Kalau begitu berarti anjing lebih hebat daripada manusia. Dalam aspek tertentu, fisik binatang ternyata lebih hebat daripada fisik manusia. Maka jangan hanya berhenti fisik. Dan keistimewaan manusia tidak hanya berhenti pada fisik. Sebab kalau keistimewaan manusia berhenti pada fisik, kenyataannya manusia kalah dengan makhluk-makhluk yang lain yang dalam beberapa hal fisiknya lebih hebat, penciumannya lebih hebat, kekuatannya lebih hebat, indranya lebih hebat, begitu seterusnya. Kalau begitu apa yang membuat istimewa manusia? Allah anugerahkan yang kedua, keistimewaan manusia adalah karena akalnya. Masuk akal. Karena fisiknya maka dia bisa jadi dikalahkan oleh kuda. Karena fisiknya bisa jadi dia dikalahkan oleh makhluk yang bernama anjing.
karena lemah gemulai dan lucunya bisa jadi dikalahkan oleh kucing. Oh, berarti kehebatan manusia itu meningkat bukan hanya semata karena fisik, karena akalnya. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ketemu salah satunya ternyata bukan karena fisiknya, ternyata karena akalnya. Kita pertimbangkan banyak manusia-manusia yang berakal, betapapun mungkin IQ-nya berbeda-beda. Ada manusia yang intelligent quotient-nya, IQ-nya berada di bawah 100, tetapi banyak juga manusia yang IQ-nya ternyata di atas 100. Tetapi bisa kita pastikan bahwa semua manusia, terlepas berapa IQ-nya, pada dasarnya dia berakal. Apakah betul karena manusia itu memiliki akal sehingga dia bisa menyejahterakan yang lain sebagai bagian dari tanda bahwa dia sesungguhnya lebih hebat daripada makhluk yang lain? Kita lihat banyak manusia yang berakal di suatu kampung, di suatu daerah, ternyata belum tentu manusia yang berakal itu menunjukkan kehebatannya. Kenapa? Justru banyak manusia terperdaya oleh akalnya dan memperdaya sesamanya dengan akalnya. Coba kita bayangkan betapa hebatnya itu orang yang kita sebut sebagai koruptor. Tidakkah dia berakal? Pasti dia berakal. Tapi akalnya untuk menipu orang. Tapi akalnya untuk memalsukan tanda tangan. Tapi akalnya untuk mengakali aturan. Tidakkah dia berakal? Dia berakal. Banyak juga orang-orang yang pada dasarnya berakal, tetapi sesungguhnya dengan akalnya justru malah membawa manusia ke dalam kesengsaraan. Karena akalnya telah menipu dirinya, sekaligus juga akalnya telah menipu orang lain. Karena memang prinsip daripada akal itu adalah tipu-tipuan dan akal-akalan. Maka banyak sekali manusia yang berakal. Semua manusia pada dasarnya berakal, tapi naudzubillah, ada yang berakal sehingga akalnya membawa kepada kesejahteraan sesamanya dan dirinya. Banyak yang berakal ternyata akalnya justru malah memperdaya orang lain dan membuat orang lain menjadi korban karena akalnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berarti di mana keistimewaan manusia? Karena fisiknya belum tentu, karena akalnya belum tentu. Nah, maka Allah menciptakan di dalam diri manusia itu hati. Allah menciptakan di dalam diri manusia itu rasa. Allah menciptakan di dalam diri manusia itu nurani. Allah mempatri dalam diri manusia itu kemanusiaan. Nah, ternyata memang keistimewaan manusia itu paling tinggi adalah manakala tidak hanya memiliki fisik, tidak hanya memiliki akal yang hebat, tetapi sesungguhnya manusia yang memiliki nurani, manusia yang memiliki hati, manusia yang memiliki rasa, manusia yang memiliki kemanusiaan. Sebab kalau hanya karena akal, tadi sudah kita ceritakan, hukum masih bisa kita akal-akali. Sebab kalau karena hanya akal, tadi kita ceritakan, dagang masih bisa kita kurangi timbangan. Sebab kalau karena akal, maka banyak hal yang tidak masuk akal kita pastikan masuk akal, karena akal bicara tentang kepentingan dan ego kita. Tapi coba pertimbangkan secara nurani, pertimbangkan secara rasa, pertimbangkan secara hati, pertimbangkan secara kemanusiaan. Mohon maaf, sebagian kita mungkin karena akal, maka mereka rela meninggalkan orang tuanya sendirian tanpa perawat. Bahkan kalau perlu karena ngerepoti maka dimasukkan panti jompo. Akalnya bicara.
Ini merawat orang tua ini ngerepotin. Ini merawat orang tua ini makan ongkos. Ini merawat orang tua ini makan waktu. Lebih rewel daripada merawat bayi. Akal bicara kalau begini kita nggak bisa leluasa, kita nggak bisa bebas. Supaya kita bisa leluasa, supaya kita bebas, maka kita tinggalkan orang tua kita dengan orang lain. Kalau perlu kita masukkan rumah jompo, belum tentu kita lihat setahun sekalipun, belum tentu kita besuk orang tua kita. Kalau akal kita bicara. Tapi bicaralah dari nurani, bicaralah dari hati, bicaralah dari perasaan manusia. Sebagai orang yang punya kemanusiaan. Tega nggak kita menyatakan bahwa orang tua kita sesungguhnya adalah penghalang kemajuan kita? Tega nggak kita mengatakan bahwa orang tua kita sebenarnya ngerepotin kita? Tega nggak kita mengatakan bahwa orang tua ini sebenarnya yang akan menghabiskan duit kita karena seringkali dia harus berkunjung ke dokter, seringkali dia harus masuk rumah sakit. Kalau akal yang bicara tidak sampai pada kemanusiaan, kalau akal yang bicara tidak sampai kepada nurani kita sebagai anak manusia. Tapi ketika hati kita bicara, nurani kita bicara, rasa kemanusiaan kita bicara, maka kita mengerti apa sesungguhnya konsep birrul walidain dalam agama kita. Apa arti berbakti kepada orang tua? Tidak masuk akal dan ngerepotin secara akal, membebani secara akal. Tetapi secara manusia itulah yang membedakan kita dengan binatang. Binatang menjadi besar, kemudian apa yang terjadi? Dia menikahi ibunya sendiri. Binatang menjadi besar, apa yang terjadi? Bisa jadi dia akan berantem dengan si jantan dan ayahnya yang dulu sesungguhnya bibitnya sendiri. Tapi manusia tidak bisa seperti itu. Ia punya nurani, ia punya hati, ia punya rasa kemanusiaan. Apalagi kalau nurani hati dan rasa kemanusiaannya dibimbing oleh agama. Nah, maka benar kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kalian semua umat Muhammad itu sesungguhnya kalian tidak superior, tidak hebat karena hanya fisik kalian. Kalian tidak hebat karena hanya rupa kalian. Tetapi yang membuat kita hebat, yang membuat manusia itu hebat dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya hati kita, nurani kita, rasa kemanusiaan kita, apalagi kalau itu dipadu dengan amal dan kegiatan kita. Nah, oleh karena itulah khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang hebat sebagai makhluk yang hebat kalau dia punya kehebatan fisik dibarengi dengan kehebatan akal, dilengkapi dan diangkat derajatnya dengan kehebatan nurani, hati dan perasaan kemanusiaannya. Barakallahu li wa lakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat
الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوا الله على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.